Bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin disingkat jadi hamdalah. La haula wala quwwata illa billah disingkat jadi hauqalah. La ilaha illallah disingkat jadi tahlil. Ya. Ada singkatannya. Ketika Anda diminta membacakannya, singkatan dibaca utuhnya. Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai acara kita supaya Allah turunkan rahmatnya. Mari kita sama-sama bacakan basmalah. Basmalah. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Singkatan, jelas maknanya. Ya. Tapi masalahnya begini, orang Indonesia itu umumnya walau tidak semuanya itu senang menyingkat. Dan kalau sudah nyingkat itu nggak tanggung, yang nggak ada singkatannya pun disingkat juga. Contoh, kami saat kuliah di Timur Tengah di sana, kalau olahraga misal main bola ya, itu orang Afrika itu sering protes. Syekh Adike katanya, kenapa? Gimana? Antum tuhibbun al-ikhtisar. Kalian suka menyingkat-nyingkat katanya. Emang kenapa? Kita main bola minta oper. Kalau orang Arab sih minta lengkap. Muhammad dipanggil Muhammad. Wazir, oper. Ya Ali, oper. Orang Indonesia enggak. Muhammad, mad. Wazir, oper. Ali, li. Doni, ni. Adi, di. Itu semua disingkat. Ya. Bahkan ketika Allahu Akbar, Allahnya dibuang, sisanya hu-nya. Itu nggak ada singkatannya. Ya. Sayyidi disingkat jadi Sidi, ada. Sidi Ahmad, Sayyid Ahmad, Tuan Ahmad, Mr. Ahmad. Tapi Sayyidati itu nggak ada singkatannya. Disingkat oleh orang Indonesia Siti. Nggak ada singkatan. Siti Aisyah, Aisyah nggak pakai Siti loh. Siti Khadijah nggak pakai Siti. Oh, hati-hati nanti ditanya salah arah lagi. Ya, Masya Allah. Jadi hemat kami, wallahu a'lam, saya tidak tahu apa maknanya. Tapi menurut saya kalau bisa menyebutkan kalimatnya dengan utuh itu lebih baik dibandingkan disingkat-singkat pada yang tidak ada singkatannya. Ya. Misal dia ingin zikir, menyingkat dari kul huwallahu ahad disingkat jadi hu. Itu tidak jelas menurut saya. Ya, walaupun Anda paham apa yang dibacakan, tapi nanti menjadi tidak jelas di dalam pandangan orang yang mendengarkannya. Ya, jadi sebaiknya dibacakan dengan baik dan jangan tolong cari alasan. Ya, biasanya begini, ada orang-orang yang saking diberitahu dengan jelas, saking ingin mempertahankan kebiasaannya, kadang-kadang balik menyalahkan. Anak kan baru belajar, belum paham. Bukan baru belajar, Nabi aja yang paling paham nggak pernah menyingkat begitu. Pernah nggak ada zikir dari Nabi misalnya? Temukan satu hadis saja, jangan banyak-banyak. Ya, jangankan yang sahih, yang palsu aja. Yang palsu ada zikir menggunakan kalimat Allahu disingkat jadi hu. Hu akbar disingkat jadi bar. Misal ada nggak? Satu hadis aja. Kalau ada, saya orang pertama yang akan mengamalkan. Mulane kita kudu ngaji. Ini dohire ayo aneh. Nabi Muhammad radhi gagas, ujug-ujug diceritakno pertemuane mbek Nabi sinten Musa. Kenapa ulama maknani demikian? Nabi Muhammad disebut itu aktor utama makhluk sing digagas Allah. Mergo Quran turun ning Kanjeng Nabi Muhammad. Lan ra perlu marjek. Gak perlu napa? Marjek. Lha nglakone kok butuh napa? Oh ya ono protes. Ora Nabi Muhammad ra dibut ning arepe udah dirujuk. Disebut Quran turun ning sapa? Ning Kanjeng Nabi napa? Muhammad. Wong lakon dilebokno koyo gak trimo, bocah kok gobloke ngono. Paham ya? Kau cuma melok goblok muni paham. Ada ibu ora paham dari tulisan. Lah ya temriki agak ono tentang Nabi Muhammad, tapi cukup fala takun fi miryatim bil liqai wa qadil taqaya lailatal Isra. Maknane sinten? Nabi Musa nanti ketemu Nabi Muhammad di malam napa? Isra. Lah ya mil liqai kan gak sedurunge gak ono bakas tentang sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, tapi kalau ngomong niku keliru, wong Quran ora bakas Nabi Muhammad, lah bakas sopo? Bakas parme, wah aneh. Karuan tuh Quran itu turun ning sinten? Mulane domir khusus Allah mbek Kanjeng Nabi ora usah marjek. Mergo Quran iku ya lakone nek ora Allah ya Kanjeng Nabi. Taman delok kaya kul huwallahu ahad saja gua rujuke ning ndi? Yo ning Allah. Lan di marjek ning arep ra. Bocah kok ngaji ra khatam. Nah Allah mbek Rasul ora butuh marjek. Ya wong ku roh-roh dhewe napa? Wong ad-dhamir fit dhamir ku ning ati. Ngono ora usah roh-rohan pokoke. Jadi misalnya kowe kesemsem mbek cawe itu.
Terus ujung-ujung muni dia itu ya maksudnya balik sing mbok sem-semi ra usah rujuk. Wong ya ora karepe tentang cah iku. Muni dia itu mulane kabeh Allah ning gone wali-wali mau disebut hu. Mulane ana toreko satoria iku wiridane hu. Manane fa'lam annahu la ilaha illallah. Lahu iku dhamir sa'an rujuke ning Allah. Oleh muni ra Allah tapi hu. Lha disebut fausribat makna dhamiris sani wong sing wis parek pangeran iku wis atine campur be dhamir sa'an dhamir sing balik ning Allah Subhanahu wa taala. Nang lapangan nang hafu. Lha iku putune mursyid Thariqah Satoriyah ono sing kanca kula akak. Wah niku protes bae. Padahal putu kandung. Bapak kula tak mbahku ape mati, ora muni dae kok muni hafu maksudnya. Putu kok eleke ngono. Wah iku mbahmu ora bareng tak terang getun. Getun ngenyek bae maksudnya. Kalau nu buat dari Thariqah, tapi kalau nu pengagum Thariqah, kalau nu ngertos Qadiriyah, Naqsyabandiyah, macam-macam ngertos. Jika ada kitab, kalau kan buatan pantas jadi mursyid itu kan bakat-bakatan. Tapi kalau hormat sekali. Tapi di antara Thariqah Satoriyah ini wiridane jen hu. Ini maknanya hu sangka dhamir sya'an ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Sing dimaksud kitab Imrid nama fa'usribat makna dhamir sya'an. Wong-wong apik iku dhamir sya'an wis menyatu dengan dirinya sehingga ora keweca muni Allah isane muni apa hu. Iku jenenge fa'usribat makna dhamir sya'an. Dadi dhamir iku dhamir sya'an iku dhamir al-mufassar bi jumlatin badal. Tapi iku ora penting, pokoke pentinge iku angger Allah Rasul apa-apa ora butuh marjek mergo Quran iku lakone ya Kanjeng Nabi. Mana aja protes milih kok piye dhamir ora ana marjeke. Ora usah ngono, ora marjek anu Quran iku lakone Kanjeng karek nampa kecangkeman. Senengane kok protes no? Fi min liqai saking ketemune Nabi Musa ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qatil taqoya lan teman-teman wis tau ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra'i ing dalem bengine dina napa? Isra. Ya rasa protes. Kan gak ono cerita Isra ning arep. Ora ono piye iki juz 21 surat Isra wis kliwat juz 15 ora ono. Nah itu ada analisis ulama. Sehingga analisis ulama itu mengatakan begini. Fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Saya ulang lagi ya. Fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Enggak ada lafaz am kecuali kebayang ada takhsisnya, kebayang ada pengkhususan. Karena ya otomatis itu otomatis. Kayak tadi misalnya sampean tak bilangin siapa saja enggak boleh masuk rumah saya. Tentu itu ada koridor hukum baik yang difahami secara implisit maupun secara tatanan sosial bahwa itu tentu maksudnya itu orang lain. Jadi kalau gurunya, orang tuanya, anaknya, istrinya tidak akan masuk kaidah itu. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa yudana lakum. Wahai orang-orang yang beriman jangan masuk rumahnya Nabi kecuali dapat izin. Tentu ayat itu bukan untuk Sayyidah Aisyah, bukan untuk Hasan Husain, bukan untuk Sayyidina Ali, bukan untuk Sayyidah Fatimah, karena mereka orang-orang yang otomatis boleh keluar apa? Masuk. Makanya itu enggak gampang ya, menyimpulkan hukum dari Al-Quran enggak gampang. Misalnya gini, wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Tentu enggak pernah kebayang termasuk di situ adalah jual beli narkoba. Jual beli yang menipu, jual beli yang merugikan orang. Jual beli ini yang parah lagi ini. Provokator ini. Jual beli wong wedok kan. Itu. Nah, nggak bisa kamu nerjemah gini. Allah menghalalkan jual beli apa saja. Karena apa saja ini bahaya untuk kasus-kasus yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah pengecualiannya gimana caranya? Imma pengecualian cara berpikir gini, yang dihalalkan Allah pasti yang baik. Jadi terjemahnya Allah menghalalkan jual beli yang baik. Nah, jadi
makanya disebut di sini fama min amin illa wa yatakhayyalu fi takhsis. Tidak ada am kecuali prakteknya tetap ada takhsis, ada khusus. Misalnya gini, as-sholatu khairun maudu'un fa'aksir au akillah. Sholat itu selalu baik, maka silahkan kamu memperbanyak sholat atau pas-pasan au akillah. Maksudnya sholat sunat. Tentu itu mengecualikan sholat setelah subuh sampai matahari terbit dan setelah asar sampai matahari terbenam. Padahal itu juga sholat, tapi dikecualikan dari yang disyariatkan. Misalnya Nabi zaman Sugeng sering ngendikan kamu boleh sholat di belakang siapa saja yang muslim. Tentu mengecualikan nggak boleh seorang perempuan ngimami seorang laki-laki. Padahal perempuan juga orang muslimah. Maka di sini ada trauma ya, ada trauma dari ulama sampai nggak mau belajar kaidah. Cari hukum-hukum yang detail, ibarat pasal-pasal kenegaraan ya sampai detail-detail ayatnya, penjelasannya. Karena kalau kaidah umum itu pasti repot. Misalnya sampai mengartikan Pancasila, sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Kan nggak bisa kamu artikan partainya harus sama, pilihan presidennya harus sama. Karena kalau beda namanya tidak persatuan. Ya tidak bisa seperti itu karena kalimat itu pasti bias. Nah, makanya fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Tidak ada am kecuali ada taksis. Di sini dicontohkan hurrimat alaikumul maitah, diharamkan pada kalian makan bangkai. Kamu tahu maknanya bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati tanpa bidzakatin syar'iyyin, tanpa penyembelihan secara syara'. Ada enggak pengecualinya? Ada, ikan laut. Ikan laut itu kan matinya tidak karena disembelih. Halal apa enggak? Halal. Artinya kata hurrimat alaikumul maitah diharamkan pada kalian bangkai, ternyata ada pengecualian, yaitu as-samaku wal jarad, belalang dan ikan laut. Nah, itu masih banyak lagi. Makanya terus dibabkan faslun fi amihi wa khosihi, bab menerangkan ayat atau qaulullah yang am, yang umum dan yang khos, yang khusus. Nah, untuk memastikan itu ya mau tidak mau harus belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa, yang ikuti ulama. Biasanya nggak mau belajar, nggak mau ikut ulama, itu yang jadi masalah ya. Karena ikut juga gengsi. Apalagi yang diikuti kubu sebelah, biasanya masalah itu. Nggak boleh dalam ilmu Quran, nggak boleh seperti itu. Sebab itu bab ini diteruskan oleh Imam Suyuti fi mujmalihi wa mubayyinihi. Ayat yang mujmal dan mubayyinnya, penjelas dari mujmal itu. Misalnya begini, yang dikatakan puasa itu apa coba? Nggak, ini latihan jadi ahli fikih. Yang dikatakan puasa itu apa coba? Menahan. Umumnya orang kan menahan lapar dan minum dari fajar shadiq menjadi sampai terbenamnya matahari. Nah, sekarang pertanyaannya, kalimat menahan lapar dan haus itu maknanya itu kan sebetulnya masih salah. Redaksi itu salah, karena juga nggak boleh hubungan intim, nggak boleh memasukkan apa saja ke lubang dan sebagainya. Terus lalu batasannya sampai matahari terbenam. Ada beberapa daerah yang terbenamnya matahari itu tidak wajar. Sampai misalnya siangnya itu 22 jam. Atau kebalikannya, nggak ada matahari terbit, nggak ada matahari tenggelam, kayak di kutub. Sehingga saya berkali-kali bilang, ulama Indonesia itu kenapa alim, itu ya diantara faktornya itu ada unsur kebetulan. Sehingga ada katakan hoax. Coba kalau kamu jadi ulama di kutub, terus cerita, baca takrib di sana. Awal waktu sholat subuh itu ulul fajri shadiq sampai terbitnya matahari. Orang kutub mesti tertawa-tawa, mataharinya mana bah? Gitu. Waktu zuhur adalah ketika matahari agak tergelincir ke arah barat dari garis tengah. Wah, yang bener aja. Nggak ada matahari kok semua ukurannya matahari.
Sehingga dalam ilmu falak astronomi diterangkan daerah yang enggak dilewati khotul istiwa, kalau dalam bahasa Indonesia disebut khatul istiwa, itu sebenarnya dari ilmu falak Arab, itu namanya khotul istiwa. Khotun itu garis, istiwa itu garis tengah. Khotul istiwa terus jadi bahasa Indonesia khatul istiwa. Kayaknya tidak mungkin lah orang Indonesia pertama ahli falak, mesti yang ahli dulu itu orang Arab, karena ilmunya dari Arab. Jadi dari kulaan terus dijadikan bahasa sendiri apa? Katulistiwa. Seperti Taj Mahal itu sebenarnya dari bahasa Arab mumtaz mahal. Mumtaz itu spesial, mahal itu tempat. Bahasa Indonesia jadi apa? Taj Mahal. Itu kacau semua itu bahasa. Saya terangkan. Karena kita ngaji di Indonesia, kebetulan Indonesia termasuk daerah yang dilewati apa? Katulistiwa. Sehingga waktu kita normal, trennya ya 12 sama berapa? 12. Nanti ada masalah itu misalnya kamu tadi di kutub, lalu puasanya gimana? Apa dikonversi, tetap polanya 16 jam, terus konversi per antar sholat itu kira-kira berapa apa? Jam? Taruh saja misalnya kamu sudah duhur jam 12, ya trennya asarnya ya jam 3. Kan nggak mungkin habis duhur jam 12, asarnya jam 1. Karena polanya tafawutnya antara duhur dan apa? Asar itu 3 jam. Setelah duhur sama apa asar sama maghrib polanya juga 3 jam. Maka yang seperti ini mau tidak mau harus ada pengecualian. Ketika Rasulullah misalnya ngendikan waktu asar itu khina yakunu dhillusya mislahu terus waqalilan misalnya. Waktu asar dimulai apa? Dhillusya mislahu. Jadi kalau sesuatu 1 meter bayangannya 1 meter. Lah pas lebih sedikit itu berarti sudah waktu asar. Kan gitu ukuran dulu kan nggak pakai jam. Ya. Terus habisnya waktu asar setelah matahari terbenam. Tentu dawuhnya Nabi seperti itu momentumnya di mana? Di daerah yang dilewati khotul istiwa. Karena yang tidak dilewati khotul istiwa tidak ngalami ada matahari terbit, terbenam dan zawalus samsi. Makanya tadi itsma min amin illa wa yatakhayyalu fi takhsisu, tidak ada tidak ada kaidah umum kecuali sebetulnya pasti ada khusus. Ya kayak tadi. Mas kowe kepen opo tak dukung. Wah, seterusnya aku yo pengen wayo wis taqabbal wa minkum taqabbal ya karim. Padahal kalimatnya apa saja. Tapi jangan lagi-lagi tentang itu. Kamu nggak bisa bantah kan apa saja. Oh, dasar orang goblok kok pahaman kan mesti gitu, malah masalah besar itu. Sehingga di Quran itu selalu ada seperti itu. Misalnya ya sama lah, misalnya nikahi perempuan siapa saja yang kamu cintai. Ya tentu cinta yang kamu cintai itu tidak memasukkan ibu dan adik, karena itu mahram apa? Pasti ada, orang pasti paham. Boleh menikahi perempuan siapa saja yang kamu cintai, asal muslimah, asal sholat. Secara kaidah asal muslimah, asal sholat kan memasukkan ibu dan saudara kandung atau adik kandung, tapi kan nggak kebayang dalam nikah seperti itu. Jadi otomatis ada istisna. Makanya ini perlu dicatat ya. Makanya jangan sering dalil ayatnya begini berarti memasukkan apa saja, tidak bisa. Itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Nggak ada ayat umum kecuali prakteknya ada takhsis, ada kekhususan. Jelas ya? Apa saja? Misalnya gini, bohong itu haram. Ya pasti tidak semuanya. Ada bohong itu wajib. Ada perempuan dikejar-kejar sama begal mau diperkosa, terus sembunyi di rumah kamu. Kamu wajib jujur apa wajib bohong? Wajib jujur apa wajib bohong? Wajib bohong. Kalau kamu jujur namanya kebodohan. Pak, cawe dok mau ning ndi? Monggo teng mriki kula dudun. Itu tidak jujur, itu goblok gitu. Ya ingat ya kaidahnya itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Sudah itu aja dihafalkan, nanti sudah pinter sendiri itu, sudah itu aja. Apa? Itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Enggak ada kaidah umum kecuali di situ tersimpan takhsis atau aturan-aturan khusus yang
likan. Itu pasti, itu otomatis. Karena nggak kebayang bahasa itu mewakili semua, itu nggak kebayang.